Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Edukasi Official, channel pendidikan. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Seperti biasa, Edukasi selalu memberikan tayangan pembahasan soal P3K dan seputar pendidikan yang lain. Kali ini kita akan membahas soal FR bagian kelima, 4 bidang kompetensi, persiapan untuk ujian tahap kedua. Yang akan kita bahas adalah bidang teknis, manajerial, sosiokultural, dan bidang wawancara. Dilengkapi pengembangan bentuk soal terbaru untuk di tahap kedua. Seperti biasa, Edukasi mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share jika pembahasan soal ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Oke, langsung kita masuk pada soal yang pertama. 1. Pada pembelajaran matematika, siswa diminta menemukan sifat-sifat persegi panjang oleh gurunya. Siswa tersebut dapat menemukan sendiri sifat-sifat bujur sangkar, karena pada pembelajaran sebelumnya sudah belajar mengenai tentang bangun datar. Menurut Ausubel, hal tersebut menunjukkan, kita perhatikan kata kunci terlebih dahulu. Di sini siswa diminta menemukan sifat persegi panjang, namun siswa dapat menemukan sifat-sifat bujur sangkar karena pada pembelajaran sebelumnya sudah belajar mengenai tentang bangun datar. Menurut Ausubel, hal tersebut menunjukkan A. Belajar dengan penemuan yang bermakna, B. Belajar dengan penemuan yang kebetulan, C. Belajar menerima yang bermakna, D. Belajar menerima yang tidak bermakna, E. Belajar mandiri. Dari kata kunci tadi di sini siswa diminta menemukan sifat-sifat persegi panjang oleh guru. Siswa tersebut dapat menemukan sendiri sifat-sifat tersebut dikarenakan di sini ada kata kuncinya, yaitu siswa dapat menemukan sifat-sifat bujur sangkar dikarenakan pada pembelajaran sebelumnya yaitu sudah belajar mengenai tentang bangun datar. Menurut Ausubel, hal tersebut menunjukkan adalah belajar dengan penemuan yang bermakna. Berarti jawabannya adalah A. Kita perhatikan pembahasan. Pada teori belajar Ausubel adalah teori belajar mengajar yang dapat mengakibatkan seseorang bisa belajar bermakna, sehingga dengan belajar bermakna, informasi atau pengetahuan yang diperoleh mempunyai daya tahan yang lebih lama, pembelajaran di sekolah menjadi efektif dan efisien. Dan teori belajar Ausubel ini membimbing guru mengajarkan konsep-konsep yang utama ke yang kurang utama. Teori ini dapat dipakai untuk mengajarkan berbagai ilmu termasuk matematika. Berarti ini merupakan belajar dengan penemuan yang bermakna. Tadi di sini siswa kan kata kuncinya siswa dapat menemukan sendiri sifat bujur sangkar. Itu adalah dengan penemuan yang bermakna adalah arti yang bermakna di sini adalah yaitu yang diperoleh atau yang informasi yang diperoleh yaitu mempunyai daya tahan yang lama, gitu ya. Karena sebelumnya di sini adalah siswa tersebut sudah belajar mengenai tentang bangun datar, gitu ya. Berarti sudah jelas jawabannya adalah A. Nomor 2. Bu Linda adalah seorang guru seni. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan siswa yang dinilai, teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat, dan perlengkapan
serta juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini, Bu Linda telah menerapkan prinsip. Kita perhatikan kata kuncinya terlebih dahulu, yaitu Bu Linda adalah seorang guru seni, ya, ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain lukisan siswa yang dinilai adalah tekniknya dan cara menggunakan alat, ya, dan sikap siswa dalam menghargai karya teman. Ini merupakan menjadi acuan seorang guru dalam penilaian, ya. Maka dalam hal ini Bu Linda telah menerapkan prinsip penilaian. Jawaban yang benar adalah penilaian menyeluruh. Berarti jawaban adalah C, yaitu jawaban penilaian menyeluruh. Kita lihat alasan dalam pembahasan. Pembelajaran dan berkesinambungan berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Tadi di sini kan yang dinilai yaitu pertama kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain kemampuan siswa dalam membuat lukisan, Bu Linda juga menilai yaitu teknik dalam menggambar, ya, cara menggunakan alat, dan sikap siswa dalam menghargai karya temannya. Artinya di sini Bu Linda menerapkan penilaian yang mencakup, ya, semua aspek kompetensi, ya, pengetahuan di situ, psikomotor, ya, teknik cara menggunakan tadi kan gitu kan. Nah, sikap yaitu sikap dalam menghargai karya temannya. Artinya Bu Linda menerapkan prinsip penilaian menyeluruh. Arti menyeluruh di sini adalah yaitu penilaian yang mencakup semua aspek kompetensi. Berarti jawabannya adalah C. Nomor 3. Pak Bejo adalah guru PKN di sekolah Mekar Indah. Dia tinggal di desa Bangunrejo atau Bangunharjo. Siska adalah tetangga Pak Bejo. Setiap pembagian hasil evaluasi, Siska selalu diberi nilai 85 oleh Pak Bejo. Sementara Rudi, siswa yang paling pintar di kelasnya, hanya mendapat 80. Dari kasus di atas, artinya Pak Bejo tidak melaksanakan prinsip penilaian. Kita perhatikan terlebih dahulu kata kuncinya di sini, ya. Tadi di sini Pak Bejo ini adalah seorang guru PKN, ya. Dia tinggal di desa Mangunharjo. Sedang Siska ini adalah tetangga Pak Bejo. Siska ini adalah tetangganya Pak Bejo. Karena Siska tetangganya Pak Bejo, maka Pak Bejo memberikan nilai pada Siska yaitu 85. Sedangkan si Rudi ini siswa pandai atau siswa pintar di kelasnya, dia hanya mendapatkan nilai 80. Alasannya karena si Rudi ini tidak tetangganya Pak Bejo. Maka apabila hal ini terjadi, ya, dari kasus ini artinya Pak Bejo tidak melaksanakan prinsip penilaian. A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Berarti sudah jelas nomor 3 ini artinya Pak Bejo tidak menerapkan atau tidak melaksanakan prinsip penilaian objektif, ya. Berarti jawabannya adalah B. Berarti Pak Bejo ini melakukan penilaian subjektif, ya, dinilai berdasarkan karena dia tetangga atau karena dia anak atau karena dia teman dekat, ya, diberikan nilai tertinggi. Dan apabila dia jauh dari guru tersebut diberikan nilai yang rendah. Artinya guru tersebut tidak melakukan penilaian secara objektif, melainkan penilaian secara subjektif, ya. Ini tidak boleh terjadi pada seorang guru. Kita perhatikan pembahasan. Objektif berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, ya, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai, ya. Nah, di sini ada kata kuncinya yaitu tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan
peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Ini bukan merupakan suatu alasan untuk seorang guru memberikan nilai yang tidak sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas gitu ya. Berarti jawabannya adalah Pak Bejo tidak melaksanakan prinsip penilaian objektif gitu ya. Oke. Lanjut nomor 4. Pagi ini penyerahan raport untuk siswa SMP Mekarsari. Bu Neni adalah guru matematika di SMP tersebut. Saat sehabis pembagian raport, tiba-tiba Bu Neni didatangi oleh orang tua murid ya sambil marah-marah dan mengerutuh karena nilai anaknya jelek. Padahal menurutnya anaknya adalah siswa yang pintar. Bu Neni kemudian menjelaskan teknik, prosedur, dan hasil pengolahan nilainya dari nilai harian, PTS, dan PAS atau penilaian akhir semester, serta nilai sikap siswa dengan buku catatan penilaian yang lengkap. Dan akhirnya orang tua siswa tersebut dapat mengerti bahwa nilai anaknya memang sesuai dengan fakta. Dengan demikian, Bu Neni telah melaksanakan prinsip penilaian. Nah, perhatikan kata kuncinya tadi, Bu Neni adalah seorang guru matematika, ya. Dan tiba-tiba Bu Neni ini didatangi oleh seorang wali murid atau orang tua murid, ya, sambil marah-marah mengenai tentang jeleknya nilai anak orang tua tersebut. Dan Bu Neni yaitu menunjukkan atau menjelaskan mengenai tentang teknik prosedur, ya, karena di sini Bu Neni memiliki yaitu dokumen yang tersimpan yaitu tentang teknik prosedur, hasil pengolahan nilai, ya, dan nilai harian, PTS sampai PAS, dan hingga nilai sikap. Setelah dijelaskan oleh Bu Neni berdasarkan prosedur tersebut, akhirnya orang tua tersebut yaitu menerima yaitu nilai yang didapatkan oleh anaknya tersebut. Maka dengan demikian Bu Neni telah melaksanakan prinsip penilaian A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Akuntabel. Kita perhatikan nomor 4 ini. Berarti Bu Neni melaksanakan prinsip penilaian yaitu akuntabel, yaitu E berarti ya, penilaian berarti penilaian akuntabel. Mengapa di sini? Karena Bu Neni memberikan nilai itu sesuai dengan teknik prosedur, ya, yang fakta, yang akurat gitu ya terhadap anak tersebut gitu. Berarti Bu Neni melaksanakan prinsip penilaian akuntabel. Kita perhatikan pembahasan. Akuntabel itu adalah merupakan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan, ya, karena seorang guru tersebut memiliki dokumen yang tersimpan, ya, dan menggunakan teknik prosedur yang sudah ditentukan. Artinya, maka guru tersebut melaksanakan prinsip penilaian akuntabel, ya. Berarti sudah jelas, cukup jelas. Lanjut nomor 5. Dari banyaknya definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, namun esensi dari pengertian penilaian portofolio adalah, ya, di sini kata kuncinya yaitu penilaian portofolio. A. Kumpulan hasil karya siswa, B. Rekaman hasil karya siswa, C. Rangkaian hasil karya siswa, D. Kumpulan nilai siswa, E. Kumpulan siswa. Ya, pengertian dari portofolio. Ya, portofolio itu adalah kumpulan hasil karya siswa. Berarti jawabannya adalah A. Ya, kita perhatikan. Di sini portofolio adalah kumpulan hasil karya seorang peserta didik sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru atau peserta didik, ya, baik guru maupun peserta didik tersebut. Ini merupakan bagian dari usaha mencapai tujuan pembelajaran atau mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum. Berarti jawabannya A, ya. Dan dulu tentu pasti A. Lanjut nomor 6. Perhatikan nomor 6. Di sini Anda diminta untuk memberikan pelatihan kepemimpinan di suatu forum yang pesertanya kebanyakan adalah mahasiswa dari kampus ternama. Ya. Maka reaksi Anda adalah
A. Meminta orang lain saja untuk memberikan pelatihan. B. Mencoba menjelaskan sebisanya. C. Meminta bantuan rekan untuk menyusun kegiatan pelatihan. D. Berusaha tenang dan fokus pada materi yang akan disampaikan. E. Mengkomunikasikan pada penyelenggara agar sesi pelatihan ditunda. Ya, di sini kita harus memiliki sifat profesional karena kita sudah dipercaya untuk memberikan pelatihan kepemimpinan. Ya, jadi kita tidak perlu memandang siapa yang akan kita berikan materi tersebut. Kita harus memiliki sifat profesional. Maka jawaban yang benar adalah sini adalah kita berusaha tenang walaupun di hadapan mahasiswa dari kampus ternama dan fokus pada materi yang akan disampaikan. Ya, berarti jawabannya tadi. Berikutnya nomor 7. Karena sebagian besar guru pulang kampung dan saya diminta menunda cuti lebaran oleh kepala sekolah, di sini adalah kita diminta untuk menunda cuti lebaran oleh kepala sekolah. Ya, berarti ada pekerjaan yang belum terlaksana atau terselesaikan, ya. Sedangkan saya sudah berjanji pada orang tua untuk mudik di hari lebaran. Maka sikap saya adalah di sini kita disuruh menunda cuti lebaran oleh kepala sekolah, berarti ada alasan tertentu. Mungkin salah satunya adalah ada pekerjaan yang belum terlaksana atau terselesaikan. Di sini tapi kita sudah janji sama orang tua kita untuk mudik di hari lebaran gitu ya. Maka sikap saya adalah A. Tetap mengambil cuti. B. Memberikan pengertian kepada orang tua dan setelah selesai pekerjaan tersebut baru pulang kampung. C. Memberikan pengertian kepada kepala sekolah agar diperbolehkan pulang kampung. D. Meminta anggota keluarga lain untuk membujuk orang tua. Jawaban kita adalah memberi pengertian pada orang tua, ya. Memberi pengertian pada orang tua, berarti B, ya. Dan setelah kita memberi pengertian pada orang tua dan setelah selesai kerjaan baru kita pulang kampung gitu ya. Tidak jelas B jawabannya. Lanjut nomor 8. Di sekolah Anda akan mengadakan suatu kegiatan yang besar dan Anda ditunjuk sebagai ketua panitia. Di sini kita buat kata kuncinya adalah kita sebagai ketua panitia dan suruh membuat program kegiatan, yaitu membuat program kegiatan. Pada suatu saat Anda ditegur oleh kepala sekolah, ya, karena program kegiatan belum selesai sampai waktunya. Maka yang Anda lakukan adalah A. Mencari alasan agar tidak dimarahi. B. Meminta maaf pada kepala sekolah. C. Segera mengurus kelanjutan programnya. D. Mengatakan kepada kepala sekolah bahwa pekerjaan sangat banyak sehingga membutuhkan waktu yang sedikit lama. E. Menerima risiko, ya. Maka di sini jawaban yang benar adalah segera mengurus kelanjutan program yang belum terselesaikan gitu ya, berarti C, ya. Oke. Lanjut nomor 9. Nomor 9. Jika Anda sebagai kepala sekolah, apakah mendelegasikan tugas kepada staf? Gitu ya. Tugas seorang pemimpin itu adalah yaitu pengontrol dan pengawas pada stafnya. Itu pada intinya ya tugas seorang pemimpin itu. A. Saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf. Ini ada sebagian. B. Saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. C. Saya mendelegasikan semua tugas kepada staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. D. Saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staf. E. Saya mendelegasikan sebagian kecil kepada staf. Tadi tugas seorang pemimpin itu adalah sebagai pengontrol dan pengawas, ya. Maka jawabannya adalah C. 10. Lanjut nomor 10. Menurut Anda seberapa penting penguasaan teknologi informasi dalam proses pembelajaran? Ya. Kata-katanya yaitu seberapa pentingkah TIK gitu ya di dalam proses pembelajaran. Kata-kata seperti itu. A. Urusan teknis sudah ditangani oleh teknis. Jadi hanya fokus pada tugas guru saja.
B. Teknologi informasi hanya sebagian pendukung saja, tidak perlu dipelajari. C. Berusaha meningkatkan kompetensi penguasaan TI atau teknologi informasi yang akan mendukung proses pembelajaran siswa. D. Saya tetap menggunakan model pembelajaran konvensional yang sudah terbukti, gitu ya. Di sini fungsi dari teknologi itu adalah sebenarnya untuk mempermudah ya kita atau sebagai alat pendukung sebagai proses pembelajaran, apalagi pada abad 21 yaitu zamannya teknologi ya. Jadi kita sebagai guru harus mengikuti perkembangan teknologi, gitu ya. Maka jawabannya adalah C ya, berusaha meningkatkan kompetensi penguasaan TI yang akan mendukung proses pembelajaran siswa, gitu ya. Gitu. Oke. Lanjut nomor 11. Nomor 11 adalah soal sosiokultural. Kita perhatikan, ketika banyak tetangga di sekitar tempat tinggal Anda yang berbeda suku dengan Anda, maka Anda bersikap toleran dan menghormati mereka. Di sini ya kata kuncinya yaitu berbeda suku dengan Anda, gitu ya. Namun Anda memiliki yaitu sikap toleran dan menghormati, gitu. Apakah Anda hal ini setuju? Maka jawabannya adalah sangat setuju karena hal positif ya. Langsung saja jawabannya adalah A, yaitu sangat setuju. Lanjut nomor 12. Saya diutus oleh kepala sekolah mengikuti pelatihan di luar kota. Ya, pelatihan di luar kota. Oleh panitia saya ditempatkan satu kamar dengan orang yang tidak saya kenal, kata kuncinya, sehingga saya merasa kurang nyaman. Seperti itu ya. Jadi kata kuncinya kita ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal, namun kita merasa kurang nyaman. Setuju tidak hal seperti ini bagi Bapak Ibu? Maka jawabannya sangat tidak setuju ya. Walaupun kita ditempatkan dengan sekamar dengan orang yang tidak kita kenal, maka kita berusaha merasa nyaman ya. Di sini karena ada kata kuncinya yaitu kurang nyaman. Berarti jawabannya adalah E, sangat tidak setuju untuk nomor 12. Lanjut. Nomor 13. Anda berusaha bekerja sendiri ya saat ditunjuk menjadi ketua MPLS di sekolah Anda karena Anda tidak ingin merepotkan rekan kerja Anda yang menjadi panitia. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Anda perhatikan di sini kata kuncinya Anda bekerja sendiri ya. Walaupun Anda sebagai ketua MPLS, Anda bekerja sendiri, alasannya tidak ingin merepotkan rekan. Ini sependapat enggak, setuju enggak bagi Bapak Ibu? Maka jawabannya adalah tidak setuju, sangat tidak setuju, berarti E ya. Apa alasannya? Karena di sini kita sebagai ketua panitia MPLS, artinya kita ada tim di sini, maka pekerjaan harus dikerjakan secara bersama-sama atau secara tim, gitu ya. Tidak boleh dikerjakan sendiri, gitu. Jadi hilangkanlah sifat ya tidak ingin merepotkan tadi, itu hilangkanlah, gitu ya. Berarti E berarti jawabannya. 14. Oke, nomor 14 perhatikan. Saya dapat mengambil keputusan ya, saya dapat mengambil keputusan dengan cepat dan baik untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas yang sudah dibebankan dan dipercayakan kepada saya. Berkenaan dengan hal ini tersebut sikap Anda adalah di sini kita mengambil kata kuncinya tadi adalah kita mengambil keputusan itu dengan cepat ya, dengan cepat, namun cepat hasilnya baik, gitu ya. Maka ini merupakan berkenaan dengan hal tersebut, maka sikap Anda adalah ya, jawabannya adalah sangat setuju ya, berarti jawabannya sangat setuju. Walaupun kita mengambil keputusan dengan cepat namun hasilnya baik, gitu ya. Kecuali ya mengambil keputusan cepat tapi hasilnya tidak baik, berarti kita tidak jawabannya sangat tidak setuju ya. Karena di sini cepat dan baik, maka jawabannya adalah sangat setuju. Oke, nomor 15. Karena pandemi, seorang guru tidak dapat menyampaikan materi dengan baik. Hal ini wajar. Yang penting kita sudah menyampaikan materi kepada siswa. Berkenaan dengan hal tersebut, sikap Anda adalah
Di sini ada kata wajar tadi kata bahasanya kan. Oke. Alasannya gini. Kata kuncinya adalah karena pandemi seorang guru menyampaikan materi ya, menyampaikan materi itu tidak dapat menyampaikan materi dengan baik ya. Jadi kata kuncinya tidak dapat menyampaikan materi dengan baik. Apakah ini wajar? Maka jawabannya tidak wajar ya. Maka jawabannya adalah E, sangat tidak setuju. Berarti bukan suatu alasan karena pandemi guru menyampaikan materi dengan asal-asalan gitu ya, atau tidak baik, itu tidak boleh gitu. Maka jawabannya adalah yaitu E, sangat tidak setuju. Oke, inilah tadi pembahasan soal FR. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Sekali lagi mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.